Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari berbisnis dengan prinsip musyarakah dan mudharabah. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan, penghasilan, atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Dalam Islam, bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena di dalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses, setelah itu menghasilkan output barang setelah jadi atau barang jadi. Dalam Islam, bisnis dilakukan dua cara, yaitu pemilik tunggal atau non-bagi hasil, dan kerjasama atau bagi hasil. Musyarakah dan mudharabah merupakan bagian dari sistem kerjasama atau bagi hasil. Di sini akan dibahas apa itu bisnis dengan prinsip musyarakah dan mudharabah. Musyarakah. Pertama, pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad di mana pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya atau barang dan uang menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Dewan Syariah Nasional atau MUI dan PSK NP 1069 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari A. Syirka al-malik atau perkongsian amlak, mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirka ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah. B. Syirka al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana atau dengan bekerja serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirka jenis ini dapat dianggap mitra yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagai keuntungan dan resiko. Syirka uqud sifatnya ikhtiariyah atau pilih sendiri. Syirka al-uqud dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, syirka abdan. Bentuk syirka antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Kedua, syirka wujub. Kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penanaman wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab, bukan modal atau pekerja. 3. Syirka inan.
sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. 4. Syirkah muwafadah, sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama, maka syirkah batal. Adapun rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. A. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah. Pertama, pelaku terdiri dari para mitra. Kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Ketiga, ijab kabul. Keempat, nisbah keuntungan bagi hasil. B. Ketentuan syariah. Pertama, pelaku. Mitra harus cakap hukum dan balik. Kedua, objek musyarakah. C. Ijab kabul. Ijab kabul di sini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridho antara para pelaku akad. D. Nisbah. Pertama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Kedua, para nisbah harus disepakati para mitra. E. Berakhirnya akad musyarakah. Pertama, jika salah satu pihak menghentikan akad. Kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini bisa digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya. Ketiga, modal musyarakah habis. F. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang mudharabah. 1. Pengertian mudharabah. Mudharabah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satunya dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 2. Landasan hukum mudharabah. Pertama, Al-Quran. Firman Allah yang berbunyi, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Quran Surat Al-Mujammil ayat 20. Dan firman yang berbunyi, Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Dan firman Allah yang berbunyi, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. 2. Hadis. Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, ijma. Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya mudharabah atau bidayatul mujtahid karya Ibnu Rusyad 2/136 diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan atau kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. 4. Qiyas. Transaksi mudharabah dikiaskan kepada transaksi musyakah. 5. Kaidah fikih Islam. Mensyariatkan akad kerjasama mudharabah untuk memudahkan orang karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Adapun syarat-syarat dalam mudharabah. Pertama, penyediaan dana atau sahibul mal dari pengelolaan atau mudharabah harus cakap hukum. 2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. B. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. C. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ketiga, modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyediaan dana kepada pengelola atau mudharabah untuk tujuan usaha. Keempat, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Kelima, kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh persediaan dana. Yang terakhir yaitu mudharabah memiliki 5 rukun. Yang pertama modal, kedua jenis usaha, ketiga keuntungan, keempat sifat atau pelafalan transaksi, kelima dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola. Segitu materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.